Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama saya, channel Basic Programming. Kali ini kita mempelajari tentang dasar atau struktur dasar dari HTML. Oke, jadi ini terdapat struktur datanya HTML. Terus di sebelah kanan ini ada hasil dari codingan kita ya guys. Oke, tapi sebelumnya terlebih dahulu teman-teman harus menginstal aplikasi kode editor teman-teman. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Bisa teman-teman download di Google. Bisa teman-teman download, ketik seperti ini. Bisa teman-teman download. Teman-teman tinggal ketikkan saja Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, baru teman-teman bisa download. Klik. Nah, setelah masuk begini, teman-teman bisa langsung klik download di sini ya. Kebetulan saya juga sudah mendownloadnya. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman siapkan di sini yaitu aplikasi Google Chrome. Nah, sudah pasti teman-teman sudah memiliki aplikasi Google Chrome-nya masing-masing di komputer atau laptop teman-teman ya. Oke, kemudian setelah teman-teman mempersiapkan aplikasi apa saja yang kita butuhkan, kita memulai saja membuka kode editor kita seperti yang tertera di layar. Punya saya sudah terbuka. Kemudian kita mengarahkan kursor kita pada file ini ya, pada file ya. Terus kita membuat sebuah file di sini. Oke, kita Ctrl Save. Kemudian kita memberi nama file kita ini dengan nama struktur .html. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Dengan demikian filenya berubah menjadi struktur HTML ya. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita membuat struktur dasar dari HTML. Teman-teman bisa buat seperti ini, kurung buka, terus teman-teman ketikkan HTML ya, seperti ini. Terus kurung buka lagi ya, seperti ini ya. Nanti dia akan membentuk HTML. Di sini ada HTML pembuka dan ada penutupnya ya guys. Seperti ini. Setelah itu kita Ctrl Save. Oke. Nah, seperti ini ya.
Setelah itu kita membuat heading dengan cara mengetikkan head. Nah, seperti ini. Ada kurung buka dan ada kurung penutup. Diikuti ada kurung penutup dan garis miring seperti ini ya. Jadi ada pembuka dan ada penutupnya. Setelah itu di dalam head kita menuliskan title-nya ya. Title-nya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan title ini? Title itu yaitu nama dari link atau alamat dari alamat dari file HTML kita ya guys. Oke, seperti itu. Jadi title merupakan alamat dari file HTML kita. Misal di sini kita membuat title-nya struktur HTML. Nah, seperti ini. Kemudian setelah head atau heading, kita membuat body di sini ya guys. Body, lalu kita enter, maka dia akan membuat body tag pembuka dan body tag penutupnya. Terus di dalam body kita, apa yang kita tuliskan di dalam body? Dalam body terdapat dua hal, yaitu heading atau H1, yakni fungsinya untuk menentukan judul ya. Misalnya di sini kita menulisnya membuat struktur dasar HTML. Nah, seperti ini ya guys. Jadi ini merupakan judul dari website kita ya. Judul dari apa yang kita bahas nanti. Setelah judul ini kita membuat paragraf dengan mengetikkan P lalu kita enter ya. Membuat tag pembuka dari paragraf dan tag penutup dari paragraf dengan cara mengetikkan P, lalu dengan sendirinya akan terbentuk. Di sini fungsi dari P ini adalah mendeskripsikan judul kita ya guys. Jadi misalnya kita menjelaskan ini merupakan pembelajaran dasar dari HTML. Jadi kita menjelaskan judul dari sini ya guys. Oke. Nah, setelah seperti ini maka kita akan menyimpannya dengan menggunakan Ctrl Save untuk menyimpan ini ya. Setelah itu bagaimana caranya kita melihat hasil dari apa yang sudah kita buat ini, yaitu codingan ini. Terus bagaimanakah kita melihat hasilnya? Nah, caranya yaitu pastikan teman-teman di sini sudah menginstal ekstensi dari Visual Studio Code-nya, yaitu Google Chrome-nya ya, guys. Jadi nanti kita tinggal klik kanan di sini,
Oke, kita klik kanan di sini. Oh, sebentar ya. Salah ini. Nanti kita klik kanan di sini, maka di sini ada tulisan paling bawah preview in default browser. Nah, kita klik di sini. Maka nanti akan menampilkan struktur atau website sederhana yang kita buat ini ya teman-teman. Jadi ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Dengan demikian kita berhasil membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan struktur dasar dari HTML ini guys. Ini merupakan cara pertama kita ya guys. Kemudian cara kedua bisa kita hapus dulu ya semuanya. Cara kedua yaitu jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan atau teman-teman sudah menginstal aplikasi Visual Studio Code di komputer teman-teman kalian dengan benar, maka kita akan bisa membuat cara kedua ini, yaitu teman-teman klik Ctrl atau Shift, teman-teman Shift terus klik di tanda seru. Nah, seperti ini, maka dia akan muncul ada tanda seru. Teman-teman pilih yang pertama ya. Ketika kita klik, maka dengan sendirinya terbentuk struktur dasar dari HTML. Nah, ini merupakan struktur dari HTML5 ya guys. Nah, ini merupakan struktur dasar dari HTML5. Nah, di sini kita melihat semuanya sudah terbentuk ya. Yang tadi kan kita membuat sendiri, sekarang ini sudah terbentuk secara otomatis ketika kita mengetikkan atau kita shift lalu kita membuat tanda seru, maka akan muncul di situ. Nah, teman-teman perhatikan tidak jauh berbeda seperti yang kita buat dengan cara pertama tadi. Di sini ada tag pembuka dari HTML. Bedanya yaitu di sini ada link, terus di sini ada tag penutup dari HTML. Kemudian ada head di dalam sini, terus ada title-nya ya, yang berisi dokumen. Di sini teman-teman bisa mengubahnya dengan sesuai yang teman-teman inginkan, misalnya struktur atau teman-teman mau kasih nama apa saja bisa ya. Terus di sini dia menyediakan tag body, ada tag penutup dan ada tag pembuka dan tag penutup. Tapi di sini belum ada isinya ya teman-teman. Jadi kita membuatnya pertama judulnya head, yaitu dengan H1, ada tag pembuka dan tag penutup dari H1. Lalu teman-teman ketikkan judul sesuai yang teman-teman inginkan ya. Misalnya di sini saya membuat judulnya struktur dasar HTML ya. Nah, ini merupakan judulnya. Kemudian saya membuat deskripsinya di bawah dengan cara membuat paragraf, yaitu mengetikkan P, maka akan muncul seperti ini. Kita enter saja, maka dia akan membentuk sebuah teks paragraf dengan simbol P.
ada tag pembuka dan ada tag penutup di sini. Ini fungsinya untuk mendeskripsikan judul kita ya guys. Jadi teman-teman bisa tulis ini adalah, atau teman-teman bisa mendeskripsikannya dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Pembelajaran dasar HTML 5 gitu. Nah, setelah kita mendeskripsikannya seperti ini, kita langsung Ctrl Save, yaitu dengan cara Ctrl S save. Setelah itu kita mencoba menjalankannya ya. Nah, di sini seperti biasa kita klik kanan, terus kita pilih preview in default browser. Maka codingan kita dia akan menuju ke halaman browser dan menunjukkan hasil dari codingan kita tadi ya. Jadi sama seperti yang cara pertama tadi ya teman-teman. Struktur dasar HTML sesuai dengan codingan kita ini ya. Ini ada di judul dan ini adalah deskripsi dari judul tersebut. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan HTML dan HTML5 ya guys.